saksikan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat semua. Wow, semangat banget ya Tata Luis ya, karena kita mau ibadah pagi ini. Betul. Nah Bapak Ibu jemaat semua, tadi kita udah yel-yel untuk pemaparan informasi selama sepekan ke depan, karena pastinya penting banget ya Luis. Nah, apakah informasi pertama? Yaitu happy birthday kepada saudari Siska dari Jemaat Enelaka Serang pada tanggal 6 Desember. Dan juga ada saudari Ivana Yap dari Jemaat Enelaka Serang juga pada tanggal 9 Desember. Happy birthday, God bless you. Lalu apalagi sih Tata informasi kedua? Informasi yang kedua, happy wedding anniversary kepada Bapak Mahendri dan Ibu Berlin pada tanggal 7 Desember dari Enelaka Serang, dan juga kepada Bapak Ujo dan Ibu Farida pada tanggal 10 Desember dari Enelaka Serang. Happy wedding anniversary, itu aja Surati. Yeay! Abis itu ada lagi nggak sih Luis? Ada dong. Apa tuh? Informasi selanjutnya untuk adik-adik yang gemes. Jangan lupa nih adik-adik, jam 5 sore ada ibadah Little Disciples di YouTube channel Nulai Anugerah Kebenaran. Jangan lupa juga siapkan catatan dan hati adik-adik sekalian untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, ada kabar gembira nih. Minggu depan tanggal 12 Desember pukul 5 sore di YouTube channel New Life Anugerah Kebenaran akan ada Christmas online Little Disciples. Yeay, seru banget ya adik-adik ya. Nah, speakersnya ada Pastor Stefanus dan Ibu Shanshen. Wow, adik-adik jangan lupa dicatat di buku catatan adik-adik masing-masing, atau enggak di note HP-nya atau di kalender, supaya adik-adik gak lupa tanggal 12 nanti adik-adik akan merayakan Natal bersama. Yeay, seru banget. Dan adik-adik semua jangan lupa harap menyiapkan lilin karena akan ada sesi malam kudus dan penyalaan lilin. Oke adik-adik, see you. Oke, selanjutnya untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang rindu untuk perpuluhan dan persembahan, ayo bisa lewat dua cara loh Luis apa? Pertama lewat udara. Jadi Bapak Ibu jemaat semua yang mau transfer bisa langsung transfer ke rekening di layar Bapak Ibu jemaat semua atas nama Rona garis miring Shirley. Jangan lupa sertakan nomor jemaat dan juga nama jemaatnya. Nah, selanjutnya cara yang kedua Tata Luis. Cara kedua langsung menggunakan amplop dan ditaruh ke kotak persembahan. Pastinya pas ibadah offline ya Bapak Ibu jemaat semua. Nah, betul. Sebelum ibadah offline, kita mau kasih tahu kepada Bapak Ibu jemaat semua yang rindu juga untuk janji iman pembangunan gedung kita, karena tahap November sampai Desember kita akan mulai cicil properti ya, Luis Tata ya, karena kita mau pasang AC supaya waktu kita ibadah nanti nggak kepanasan ya Luis Tata. Jadi yuk Bapak Ibu jemaat semua yang rindu, yang mau terlibat dan berfungsi dalam pembangunan gedung kita, janji iman. Selanjutnya ada apa sih Luis? Nah, pada tanggal 12 Desember 2021 akan ada ibadah tatap muka nih. Yeay! Bagi jemaat Enelaka Serang, ibadah dimulai pada pukul 9 pagi. Dan untuk jemaat Enelaka Tangerang, ibadah dimulai pukul 5 sore. Dengan syarat wajib vaksin. Dan jangan lupa juga untuk daftar di grup Enelaka masing-masing. Betul. Jangan sampai kehabisan slot ya, karena cepet banget habisnya. Langsung siap-siap pokoknya kalau udah hari Jumat atau Sabtu yang mendekati daftar gitu kan. Pantau terus grupnya. Betul banget. Oke Bapak Ibu jemaat semua, sekian dari informasi kami. Ada yang ketinggalan gak ya? Apa ya? Jemaat lupa nggak? Pada tanggal 19 Desember kita akan merayakan Natal. Oke Bapak Ibu jemaat semua, prepare semua pokoknya ya, udah siap. Walaupun online tetap pakai rapi, standby di layar Bapak Ibu jemaat semua, menikmati acara-acara nanti di YouTube ya Bapak Ibu jemaat semua ya. Penasaran? Oke, apa aja sih isinya ya? Karena udah tahu dong minggu kemarin dikasih tahu temanya apa? Apa temanya?
terakhir pokoknya pasti seru banget ya, banget dan memberkati banget pokoknya. Oke Bapak Ibu jemaat semua, sekian dari pengumuman minggu ini. Soyo macan 1, Saya macan 2, saya macan 3. pamit undur diri. Bye bye. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi berjumpa dengan kami Son of Many Waters. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui ibadah online. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Mari kita masuki hadiratnya. Mari kita berjumpa dengan Dia dalam satu pribadi yang sangat kita rindukan. Mari kita datang dengan hati yang haus dan lapar akan hadiratnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh masuk dalam hadirat Engkau, kami boleh jamah hadirat Engkau Tuhan, kami boleh jamah Engkau Yesus. Biar hati kami Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, hati kami juga dipuaskan Tuhan. Bertata dalam setiap pujian penyembahan yang kami naikkan hari ini Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang dimuliakan Tuhan, dan nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan, penuhi setiap hati, penuhi setiap kerinduan, penuhi setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapak, ucap syukur Tuhan. Kami siap menyembah Engkau. Hati kami siap menyembah Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Penuhi baikmu dan
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kehadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Hadirat-Mu memenuhi aku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga melebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku Tuhan, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku
Biar hati kami jadi tempat kudus-Mu Tuhan. Jadi tempat di mana Engkau boleh bermuka dalam hati kami Bapa. Jamah Tuhan setiap hati. Penuhi setiap hati dengan hadirat Engkau. Roh Kudus memasuki Tuhan setiap rumah-rumah Tuhan. Setiap kamar Tuhan. Setiap tempat Tuhan di mana anak-anak-Mu saat ini Tuhan menyembah Engkau. Masuk dan penuhi hati kami. Masuk dan penuhi setiap tempat Tuhan. Biar hadirat-Mu menjamah, menyembuhkan Tuhan, membebaskan, memberikan pengharapan yang baru bagi setiap anak-anak Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap mujizat boleh terjadi Tuhan. Di tengah-tengah tempat di mana anak-anak boleh menyembah Engkau Tuhan. Karena hadirat Engkau tidak terbatas Tuhan. Karena hadirat Engkau melampaui segala akal Tuhan. Terima kasih Bapa. Penuhi hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Dan biar Engkau menyatakan pewahyuan yang baru kepada setiap kami Tuhan. Sehingga firman itu boleh hidup dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman Engkau. Kami boleh hidupi firman Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami Bapa hanya bagi Engkau Yesus Kristus. Dan setiap orang percaya berkata, amin. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita menabur, kita memberi dengan kerelaan hati. Ya. Jadi ketika kita menabur, kita memberi dengan kerelaan hati. Sebab apa? Yang firman Tuhan katakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jadi berkat yang kita terima dari Tuhan, itu benih yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ingin menabur. Dan ketika kita menabur dengan sukacita, dengan kerelaan hati, maka Allah sanggup melimpahkan kasih karunia. Allah sanggup memberkati kita. Amin. Jadi sewaktu kita memberi dengan hati kita, dengan pengertian, dengan kerelaan hati kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau Tuhan memberi dengan kerelaan hati. Kami mau Tuhan menabur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami benih. Ketika benih itu ditabur di tanah yang subur, benih ini akan bertumbuh sampai 100 kali lipat. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati keuangan kami, Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati usaha kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara tabur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua jemaat New Life Foundation Kebenaran. Senang hari ini saya bisa ada di tengah-tengah saudara yang beribadah dari rumah. Saya berharap hari ini Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Kita
Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini untuk kesempatan Kau berikan untuk kami bisa beribadah meskipun secara online dari rumah. Bapa, kami berdoa di kesempatan hari ini, kami katakan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami. Biar kiranya Roh-Mu bekerja tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Biar kiranya ada hikmat dan pewahyuan tengah-tengah kami, supaya hari ini kami boleh belajar sesuatu yang baru. Bapak, kami katakan hati dan pikiran kami terbuka di bawah kebenaran firman-Mu, dan hati kami siap. Beri kami hati dan telinga seorang murid untuk belajar sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih. Ya, hari ini saya akan share beberapa hal. Saya akan share tentang dua hal yang paling penting yang menurut saya harus ada dalam setiap hidup manusia. Dan ini yang menjadi perenungan saya dalam beberapa minggu belakangan ini. Saya beri judul sharing saya pada hari ini dengan judul Vision and Values. Artinya visi dan nilai. Ya, kita akan belajar lebih dalam lagi kenapa. Saudara, saya akan mulai dengan satu pernyataan yang begitu luar biasa yang tertanam dalam hati dan pikiran saya. Ya, pernyataan yang simpel yang pernah dikatakan oleh Pastor Stefanus sewaktu saya masih ABG atau baru beberapa bulan bertobat menjadi jemaat New Life. Pastor Stefanus pernah bilang bahwa pikiran kita itu adalah kanvasnya Tuhan. Banyak hal yang terjadi di dunia ini sebenarnya kalau kita mau renungkan baik-baik, itu semua berasal dari pikiran. Dan saudara tahu bahwa kita diciptakan berbeda, kita diciptakan dengan satu gift yang lebih daripada ciptaan yang lain, yaitu dengan kemampuan kita untuk berpikir. Di mana segala halnya berawal dari situ. Saya pernah merenungkan tentang gedung tertinggi di dunia, namanya Burj Khalifa. Ya, gedungnya begitu tinggi, mencakar langit, bahkan menembus awan. Dalam beberapa momen dalam foto terlihat ujung gedungnya itu menembus awan. Dan yang membuat saya merenung adalah ketika dalam suatu momen, mungkin sekitar tahun 2019 atau 2018, saya dapat kesempatan untuk pergi untuk mission trip melayani di Taipei. Pada waktu itu saya dapat kesempatan, saudara, untuk saya bisa masuk ke gedung Taipei 101. Dan meskipun saya tidak sampai pada lantai puncak dari gedung Taipei 101, tapi di posisi tempat saya dapat kesempatan untuk masuk ke gedung tersebut, mungkin di lantai 50-an atau 60-an lebih, di situ saya bisa melihat betapa luasnya kota Taipei. Dan saya amazed dengan gedung tersebut. Saya pikir alangkah luar biasanya orang yang menciptakan gedung ini. Gedungnya begitu tinggi, begitu kokoh, dan dari situ saya bisa melihat hamparan tempat pemukiman kota-kota dan juga ada beberapa gunung. Saya hanya amazed dengan, wow, ini yang Tuhan kerjakan dalam bumi. Itu yang pertama, apa yang Tuhan telah ciptakan di bumi ini, bagaimana Tuhan membuat gunung. Saya ngelihat semuanya terpapar begitu luar biasa. Tapi yang kedua, yang benar-benar membuat saya amazed adalah alangkah luar biasa orang yang menciptakan ini. Betapa luar biasanya pikiran, yang bagaimana dia bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan dalam hidup orang tersebut. Dan dalam beberapa minggu yang lalu, saudara, ya, kita belajar dua hal. Satu tentang gambar diri yang disampaikan oleh Pastor Stefanus. Yang kedua, kita telah belajar tentang merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Karyanto. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati dan masih mengingat gambaran besar tentang apa yang dibagikan oleh kedua pastor kita di minggu-minggu sebelumnya. Dan hari ini, ya, saya ingin hanya berusaha untuk mengatakan bahwa pentingnya untuk kita sebagai orang percaya untuk menjaga pikiran apa yang kita lihat dan apa yang kita renungkan. Karena apa? Karena dari situ kembali lagi, Tuhan memulai segalanya. Dalam pikiran kita, Tuhan memulai segalanya. Apakah yang sering kita masukkan dalam hidup kita, dalam keseharian kita? Apakah kita memasukkan firman Tuhan, benih-benih itu, merenungkan firman Tuhan sampai kita dapat rema? Atau kita hanya
nonton hal-hal yang sifatnya sia-sia, yang begitu lewat, atau bahkan kita memasukkan pengaruh yang buruk dalam hidup kita. Nah, saudara, bicara tentang perenungan firman Tuhan dalam beberapa minggu yang lalu, saya belajar dan saya mulai untuk merenungkan, saya ngiseng ambil waktu, saya merenungkan tentang Tuhan itu sendiri. Saya bilang, Allah itu sebesar apa ya? Saya mulai bertanya, dan Allah itu tuh seluar biasa apa ya? Karena saudara, kalau kita mau jujur pada diri kita pribadi lepas pribadi, kadang sekali atau sering dalam banyak hal dalam momen hidup kita, kita tidak menghargai sesuatu karena kita tidak menerimanya, tidak melihatnya dengan satu sudut pandang yang benar. Nah, lalu kembali ke topik, bagaimana saya ngambil waktu saya merenungkan betapa luar biasanya Tuhan kita. Saya akan bacakan beberapa fakta unik ya. Saudara tahu nggak bahwa Allah kita itu menciptakan semua alam semesta dan bumi ini dengan begitu detail, termasuk di planet ini, di bumi di mana kita tinggal. Mungkin ini terdengar biasa aja bagi beberapa dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya memang kita hidupnya di bumi, nggak ada tempat lain. Dan mari saya undang untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk berimajinasi, merenungkan betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan bersama-sama dengan saya. Ya, yang pertama, Saudara, apakah Saudara sadar di dalam alam semesta ini ada banyak galaksi? Ya, dan kita tinggal di dalam suatu galaksi, ya, galaksi Bima Sakti, dan di dalamnya tersusun ada tata surya di dalamnya. Ya, ada matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, dan berikutnya sampai ke belakang, planet-planet ke belakang. Jarak yang begitu luar biasa. Ya. Hal ini juga terkesan simpel karena kita semua pernah mempelajari itu semua di mata pelajaran IPA waktu kita SD kelas 5 atau mungkin kelas 6. Tapi yang membuat saya luar biasa dalam merenungkan itu adalah alangkah luar biasa Tuhan kita. Dia menciptakan bumi di posisi yang sekarang kita ada, yaitu di posisi setelah Venus. Oke, di posisi ketiga setelah matahari. Saudara pernah membayangkan apa yang terjadi jika bumi ditempatkan di posisi yang lebih dekat dengan matahari? Sudah pasti suhu yang kita alami ini akan jauh lebih panas. Dan saudara pernah bayangin nggak kalau misalkan planet kita, bumi ini, Tuhan letakkannya nggak di posisi ketiga, tapi di posisi ke belakang. Apa yang terjadi? Kita akan merasakan sangat dingin. Amin. Kenapa? Ya karena pusat panas dari matahari dan jarak bumi kita yang paling belakang dari susunan tata surya itu akan sangat jauh. Nah, dari situ saya berpikir, oh alangkah luar biasanya Tuhan mendesain kita semua. Saudara, apakah saudara tahu, dan termasuk yang membuat saya amazed adalah Tuhan pilih bumi atau Tuhan ciptakan bumi untuk kita tinggal sesuai dengan kitab Kejadian. Saudara tahu beberapa fakta uniknya tentang planet yang paling panas? Planet yang paling panas adalah planet Venus. Planet Venus planet Venus sendiri itu tercatat panas rata-rata planet tersebut kurang lebih sekitar 471 derajat Celcius. Itu bisa kita bilang suhunya 4 kali lebih panas daripada air mendidih yang kita masak di dapur. Dan Tuhan tempatkan kita di bumi di mana dengan suhu rata-ratanya kurang lebih 16 derajat Celcius. Dan saudara, pernahkah saudara merenungkan atau saudara ketika siang hari saudara berjalan di pinggir jalan di tempat yang terbuka, kita ngerasa hari itu kadang dalam satu hari itu merasa begitu panas. Tapi di sisi lain, ketika malam hari saudara, ketika kita berkendara atau kita jalan-jalan malam di atas jam 10 atau di atas jam 11, apalagi setelah hujan turun, alangkah dinginnya kita rasakan meskipun kita tinggal di daerah yang termasuk dataran rendah atau daerah yang dekat pantai. Kita tetap bisa merasakan dinginnya. Tuhan menciptakan kita dengan sebegitu detail, saudara. Tuhan menempatkan kita itu dengan sebegitu detail. Saya benar-benar amazed ketika saya merenungkan alangkah luar biasanya hikmatnya Tuhan dan setiap apa yang Tuhan lakukan dalam setiap hidup kita pribadi. Dan saudara tahu, itu kalau kita ngomong tentang posisi planet itu adalah cakupan yang cukup luas yang kita bisa bilang. Tapi
Mari saya akan buat langsung dari hal yang begitu luas, dari tentang posisi planet, dan kita akan mengerucut sedetail mungkin sampai ke organisme pengurai. Beberapa waktu lalu ya saya saya scroll browse di internet, saya ngeliat ada beberapa orang yang sedang memulai tren untuk memelihara maggot. Mungkin beberapa dari saudara tahu apa itu maggot. Tapi bagi saudara yang tidak tahu, ya maggot itu singkat cerita adalah larva dari lalat. Jadi maggot ini gunanya dia akan mengurai dan dia akan mengurai dan makan setiap makanan yang busuk, setiap sampah organik dengan begitu cepat. Hal yang luar biasa lagi, ketika saya browse, ada orang tanya, dia ngiseng, kalau misalkan tangan kita sehat, terus tangan kita taruh di box maggot itu, apakah tangan kita bakal dimakan? Tidak. Si pemilik, orang yang melihara maggot itu, dia taruh tangannya di atas, dia masukin ke dalam box yang isinya larva lalat tersebut, maggot tersebut, dan tangannya nggak jadi apa-apa. Dan saya ngeliat, wow, Tuhan luar biasa sekali. Dia menciptakan dengan begitu amat detail, bahkan sampai ke hal yang paling kecil pun Tuhan ciptakan bukan dengan kesia-siaan. Artinya, meskipun dia larva seperti belatung, Tuhan ciptakan itu dengan suatu peranan yang penting, itu untuk mengurai sampah organik atau makanan-makanan sisa, salah satu contoh dari sampah organik. Dan itu semua, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan saya ke salah satu ayat di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Oh alangkah dalamnya kekayaannya, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Yang membuat saya tercengang adalah di ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya ketika saya merenungkan itu, ayatnya tiba-tiba muncul dalam hati saya, dan saya melihat betapa luar biasanya Allah kita. Apa yang Ia telah lakukan tengah-tengah kita, terutama dari hal penciptaan, bagaimana Dia menciptakan sesuatu dengan begitu detailnya. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika saya perenungan tentang apa yang Tuhan telah ciptakan di bumi ini, hamparan dan kekayaan yang kita miliki di bumi ini, saya teringat, lalu seberapa luar biasanya saya sebagai manusia yang Tuhan ciptakan. Karena kita akan mulai dengan Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Ini adalah ayat yang saya percaya sangat populer di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kita bahkan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah hafalkan ayat ini, tapi mari saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian sekali lagi dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, sebelum kita lanjut membahas tentang visi dan nilai, ya ada hal yang sebenarnya cukup penting yang kita harus pahami, saudara, yaitu tentang gambar diri sendiri, tentang identitas, bagaimana Allah menciptakan kita. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, saudara, kita bisa melihat sesungguhnya di ayat 27 disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Tuhan menciptakan kita itu bukan asal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar. Ada pattern, ada pola, yang ada potensi Allah, ada pola dalam diri Allah sendiri yang tertumpah atas setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita diciptakan bukan seperti Allah ngiseng, tapi Allah benar-benar menciptakan kita serupa dan segambar dengannya.
Artinya ya kita harus tahu di sisi lain ketika Allah menciptakan kita segambar dengannya, sudah seharusnya kita itu yang menggambarkan Allah. Kemuliaan Allah tercurah sedikit, ya bukan tercurah tapi tercurah sebagian dalam kita sebagai manusia yang adalah ciptaannya. Dan oleh sebab itu sangat penting sekali saudara untuk kita melihat siapa diri kita sendiri. Karena ketika kita gagal melihat siapa diri kita sendiri, mengenal identitas dalam diri siapa kita, atau mengenal ya gambar diri kita, maka kita nggak bisa lanjut ke stage berikutnya di ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu semua bicara tentang visi, hal atau tujuan yang menjadi alasan bagi Allah untuk menciptakan kita pribadi lepas pribadi. Ya, saya hanya mau memastikan ya saudara bahwa kita semua tahu betapa mahal dan luar biasanya kita, bahwa ketika kita bicara tentang gambar diri, kita harus tahu bahwa semuanya itu kita tuh sangat berharga di matanya. Dan jangan biarkan perkataan orang lain itu menjadi hal tempat kita bersandar untuk menilai diri kita sendiri. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara semua tahu bahwa Bapak Ibu Saudara semua, termasuk saya di sini, kita semua ditebus bukan dengan sekedar uang. Pada zaman dahulu seseorang ketika diperjualbelikan itu dengan uang, menjadi budak. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, kita semua ditebus dengan harga yang sedemikian mahal, dengan darah anak domba, dengan darah Kristus. Kristus yang adalah anak Bapa di sorga, dia yang turun mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk setiap dosa dan pelanggaran kita lakukan. Kita ditebus dengan darah yang sedemikian mahal, saudara semua. Dan oleh sebab itu, karena saya ditebus, karena kita semua ditebus dengan darah yang begitu mahal, jangan biarkan omongan orang, terutama omongan orang tentang diri kita, itu menjadi suatu dasar untuk kita menilai diri kita. Sudah seharusnya untuk kita menilai siapa diri kita berdasarkan apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Dan hal yang berikutnya yang paling penting, ya, bahwa saudara semua dengan saya, kita ditebus, dan kita bukan sekedar ditebus oleh anak Bapa di surga, tapi Bapa di sorga, dia melakukannya dengan kasih yang begitu berlimpah. Ya, tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, mari kita buka Bapak Ibu Saudara semua dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara semua, kasih Allah begitu luar biasa terhadap dunia ini, terhadap seluruh kita semua di sini. Dia tidak menghendaki kita semua binasa. Itu sebabnya sekali lagi saya ingin menekankan bahwa saudara semua juga dengan saya, kita begitu berharga. Kita dibeli dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus, darah anak Bapa di sorga. Amin. Nah, tadi saya sempat mengatakan, berulang kali saya katakan bahwa kita nggak mau membiarkan kita melihat diri kita semua berdasarkan penilaian orang lain. Ya, tertulis dalam Amsal 23 ayat 7, tertulis dalam versi King James-nya, for as he thinketh in his heart, so is he. Ayat dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu sedikit berbeda, dan saya lebih suka menerjemahkan langsung dari bahasa Inggrisnya. Ini adalah ayat dari Amsal 23:7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau kita menggunakan versi dari King James-nya yang saat ini terpampang di layar saudara, for as he think
thinketh in his heart, so is he. Sebagaimana manusia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Artinya, saudara, siapa sih kita? Siapakah saudara? Itu semua tergantung dengan apa yang kita pikirkan dan kita renungkan dalam hati kita. Saya mau memastikan sekali lagi, mari kita meletakkan firman Tuhan, kebenaran, dan apa yang Tuhan katakan sebagai sandaran dalam hidup kita untuk melihat siapa kita sesungguhnya dalam Dia, bukan berdasarkan apa kata manusia tentang kita. Amin. Ya. Lalu hari berikutnya di dalam Kejadian 1 ayat 28 seperti yang tadi kita singgung, mari kita buka sekali lagi, mari kita baca sekali lagi. Tadi saya baru saja menjelaskan berdasarkan firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 27, ya, yang mana itu menceritakan tentang identitas kita, gambar diri kita. Ya, dan kita mau memastikan apa yang kita renungkan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan bukan apa kata orang. Dan mari kita lanjut Bapak Ibu Saudara untuk kita merenungkan dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan gunung-gunung di udara dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat. Apa sih yang tertulis? Ini bicara tentang visi apa yang Tuhan ingin manusia kerjakan. Saudara, Tuhan menciptakan kita itu bukan dengan asal, sekali lagi. Tuhan kasih kita sebuah identitas. Dan kita semua saudara sangat berharga. Sekali lagi, kita dibeli dengan darah yang begitu mahal. Dan yang kedua, Tuhan menciptakan manusia selalu dengan tujuan. Kalau kita melihat keseluruhan tentang visi apa yang Tuhan berikan, saya akan mulai tentang apa sih yang sesungguhnya, apa yang kita bisa katakan alasan menjadi Allah Bapa menciptakan manusia. Alasannya yang pertama sesuai dengan Kejadian 1 ayat 28 adalah Allah ingin setiap kita berkuasa di bumi, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Lalu apa kalau kita tarik skup yang lebih kecil lagi, ya, dia tuh di gereja, apa visi Allah bagi gereja kita New Life Anugerah Kebenaran? Adalah gereja kota lintas generasi, gereja yang artinya mempengaruhi kota, gereja di mana setiap jemaatnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masuk ke dalam sendi-sendi masyarakat dan kita mempengaruhi masyarakat, membawa perubahan. Gereja kota lintas generasi yang artinya kita berharap dan kita mau apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu tidak berhenti sampai di generasi kita saja, tapi itu diteruskan ke generasi berikutnya. Sehingga apa yang Tuhan telah kerjakan itu tidak terputus dan generasi berikutnya tidak harus memulai dari nol lagi. Dan mari kita kerucutkan lagi Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah bahas tentang tujuan besar manusia. Allah menciptakan kita untuk kita berkuasa. Kita sudah bahas tentang tujuan Allah bagi jemaat ini. Dan yang terakhir, apa yang sesungguhnya yang menjadi dasar, menjadi tujuan dalam hidup kita. Apa yang benar-benar Allah hendak ingin lakukan dalam hidup saudara, dalam hidup saya, pribadi lepas pribadi. Karena sekali lagi, binatang yang paling kecil, yang tugasnya hanya mengurai aja, Tuhan ciptakan dengan sebuah tujuan. Tuhan kasih misi, Tuhan kasih hal seperti apa dia akan hidup nanti dan apa yang dia lakukan. Dan begitu luar biasanya lagi kita, saudara. Kita diciptakan untuk hal yang besar, untuk mempengaruhi bumi ini. Amin. Beberapa waktu lalu ada salah satu teman saya chat saya, dia bilang, Insan, apa kerinduan terbesar dalam hati kamu? Saya simple, saya langsung muncul, dalam hal apa? Dia bilang, anything, apapun yang kamu bisa sebutin aja. Ya, saya cuma mau tanya, apa kerinduan besar dalam hati kamu? Apa yang pertama kali muncul? Lalu saya dengan cepat saya cuma bisa bilang, gereja, sekolah. Ya, dari gereja sendiri saya berharap saya bisa melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, menjadi begitu efektif dan efisien untuk melayani Dia.
Dari sekolah saya berharap Tuhan bekerja melalui sekolah ini, dalam artian semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan bukan sekedar lancar, tapi saya rindu untuk melihat buah dari anak-anak yang lulus dari Royal Pet Academy menjadi pemimpin dan mempengaruhi masyarakat. Buat saya pribadi, saya rindu untuk bisa mengajar pelajaran klasikal dengan saya dapat hikmat bagaimana untuk mengajar pelajaran klasikal. Itu salah satu 3 kerinduan terbesar saya, dan yang terakhir saya cuma simpel jawab, saya pengen belajar kopi. Dan hari ini saya juga mau tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing, atau mungkin ada yang sedang dalam melakukan hal lain, saya tanya, dan mari kita ambil waktu, apa yang sesungguhnya Tuhan ingin saudara lakukan? Mungkin beberapa dari saudara bisa menjawab dengan cepat seperti saya ketika teman saya bertanya pada saya, tapi mungkin ada yang bingung atau bahkan ada yang ragu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ragu atau belum tahu, saya hanya bisa bilang, ambil waktu lebih untuk berdoa dan meminta visi dari Tuhan secara langsung. Terlibatlah dalam cell group dan berikan hati dan hidup Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk dimuridkan. Karena saya pribadi, ketika saya mendapatkan semua kerinduan saya dan visi tersebut sesimpel karena saya dimuridkan. Saya mau cerita sedikit tentang kesaksian saya, terutama bagaimana visi dan kerinduan itu lahir. Kalau kita, bagi Bapak Ibu dan saudara semua yang telah mengikuti kelas KKR, Bapak Ibu dan saudara semua tahu ya bahwa sebenarnya visi jemaat kita itu ya kita mau jadi gereja kota lintas generasi. Sewaktu saya bertobat, saya pun kalau ditanya visi kamu apa, ya gereja kota lintas generasi. Wah, saya mau dipakai Tuhan untuk masuk ke salah satu dari 7 gunung untuk mempengaruhi di sana. Salah satu camp yang merubahkan saya, karena pada mulanya waktu saya bertobat, saya seperti anak muda. Pada umumnya ya anak muda yang tidak punya visi, tidak tahu mau ngapain, kalaupun ada cuma ya cari uang. Karena saya dari latar belakang suku Chinese, yang penting adalah uang dan cuan. Sewaktu saya bertobat, saya nggak punya visi yang begitu jelas dalam hidup saya. Ya, saya haus, saya cinta Tuhan, tapi visi itu belum begitu jelas. Sampai pada youth camp pertama yang diadakan, yaitu di Passion for Revival, saya dengar kesaksian dari Pastor Moro. Dia bilang, Pastor Moro pernah ditanya, Pastor Moro, apa visimu? Dia cuma jawab, saya ingin mewarisi visi pemurid saya. Dan setelah youth camp itu, saya memberikan hati saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kalau orang tanya, ya saya Vincent, apa visimu? Ya saya ingin dipakai Tuhan untuk melayani, ya bisa merintis jemaat jadi gereja kota lintas generasi. Saya juga jawab hal yang sama. Saya ingin mewarisi visi pemurid saya. Saya mau mewarisi apa yang Tuhan telah kerjakan oleh pemurid saya, baik dalam area rohani ataupun melalui sekolah Royal Pet Academy. Saya bilang saya mau mewarisi itu. Lalu saudara, pada 1 tahun belakangan dari sekarang, ketika umur saya di umur 25 dan 26 ini, ya saya mulai bergumul dan saya mulai berpikir, kita hidup di dunia, kita masih lihat banyak orang, bagaimana orang bisa dapat ini dan itu. Lalu saya terpikir, Insan, kamu orang ekonomi. Insan, kamu suka akuntansi. Dibilang, saya bergumul, dan apakah kamu benar kamu ambil sekolah ini? Ternyata saya sadar, saya selama ini saya melanjutkan apa visi yang Pastor telah tanamkan dalam hidup saya. Saya sekedar melanjutkan dan membantu mensupport beliau. Tapi saya pernah sampai dalam satu titik
pada tahun-tahun belakangan itu, di momen saya bergumul, saya pernah berpikir, insan, apakah visi beliau benar-benar lahir dalam hidup kamu, benar-benar lahir dalam hati kamu? Apakah kerinduan untuk melayani orang, untuk membangun jemaat, untuk masuk, dipakai, terutama di gunung rohani, di gunung pendidikan, itu benar-benar lahir? Kala itu saya sedang berdoa saat teduh, dan saya cuma bisa nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, biar visi itu lahir dalam hati saya dan dalam hidup saya, bukan sekedar seperti berdasarkan hubungan dan tanggung jawab saja karena saya mengasihi Pak Stef. Tapi saya bilang, Tuhan, biar visi itu lahir, boleh terimpartasi, dan kelak saya bisa berdiri. Memang visi saya adalah untuk jemaat, juga untuk sekolah. Saya rindu melihat banyak jemaat New Life Anugerah Kebenaran dirintis di berbagai kota dengan berbagai macam kebudayaan, dan jemaat di setiap kota itu mempengaruhi kota itu tersebut. Saya rindu untuk melihat setiap siswa yang lulus dari Royal Path Academy bisa masuk ke masyarakat, menjadi pemimpin, membagikan pengaruh tentang apa yang benar. Karena saudara, kita bisa melihat banyak orang Kristen di luar sana, tapi tidak banyak dari mereka hidup benar, dan tidak banyak dari mereka hidup berdiri untuk kebenaran firman Tuhan. Saya rindu pengaruh anak-anak yang keluar dari Royal Path Academy seperti para artis yang masuk dalam cerita klasik, para artis yang bergelut dalam bidang klasikal di masa-masa lalu. Apakah saudara tahu dalam beberapa literature, terutama classical book, ya, orang pada zaman dahulu, orang Kristen rindu ingin membagikan pengaruh tentang apa yang mereka percaya, Tuhan yang mereka percaya, kasih Tuhan yang begitu luar biasa melalui buku-buku yang mereka tulis. Mereka ingin membagikan pengaruh tentang Tuhan dan benarannya melalui musik mereka buat, musik klasikal. Dan demikian pula saya rindu untuk melihat sekali lagi siswa di sekolah ini untuk bisa keluar, masuk ke masyarakat, mempengaruhi dan menjadi pemimpin, membagikan terang Tuhan di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi saya pada akhir ini saya mau bilang, bagi saudara yang mungkin saudara belum yakin kemanakah saudara ingin membawa hidup saudara, saya mengundang, sebagaimana saya dapat visi itu melalui pemuritan, demikian pula saya dengan rendah hati, saya berharap Bapak Ibu dan saudara sekalian memiliki hati yang terbuka dan hati yang tunduk mau untuk dimuridkan. Karena kita diciptakan bukan dengan sia-sia. Kita diciptakan bukan tanpa tujuan, saudara. Kita diciptakan dengan suatu impact, dengan potensi untuk membagikan pengaruh yang begitu signifikan dalam bumi ini. Dan yang terakhir, ya saya mau singgung, saya berbicara hal ini dengan rendah hati. Bagi Bapak atau Ibu sekalian yang memiliki anak, pastikan Bapak atau Ibu sekalian menanamkan identitas dalam anak Bapak dan Ibu, juga memberikan visi, memberikan tujuan dalam hidupnya. Karena itu hal yang penting. Saya sebagai guru berjumpa dengan beberapa anak dan beberapa kali ngobrol dengan anak-anak. Kadang anak-anak pada waktu-waktu ini, pada era-era sekarang, ketika ditanya, apa kerinduan kamu mau jadi apa? Banyak dari mereka cuma bilang, saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi gamer. Terutama untuk orang yang bergelut di bidang e-sport. Saya cuma mau bilang, jangan sampai anak dari bapak atau ibu memiliki mimpi seperti itu. Kenapa? Karena ketika seseorang menetapkan hidupnya untuk mimpi sebagai atlet e-sport, ya, yang bermain game,
dia hanya akan menghabiskan hidupnya dalam dunia yang tidak real. Mereka akan menghabiskan hidupnya di dalam dunia game, yang mana dunia game itu diciptakan oleh tangan manusia. Sementara anak bapak dan ibu diciptakan dengan potensi yang luar biasa. Seperti bapak yang berciptakan, segambar dengan bapak di sorga, dengan potensi kemampuan untuk menciptakan. Mungkin ada dari anak dari bapak atau ibu yang memiliki potensi menjadi arsitek, menjadi dokter, menjadi ahli kimia atau apoteker, atau mungkin ada yang Tuhan berikan kemampuan dan potensi untuk bergerak mungkin di bidang politik. Pastikan hari ini pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, berikan identitas, katakan apa yang benar tentang anak saudara, beri dia tujuan hidup. Lalu berikutnya, sesuai dengan judul apa yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini, saya bicara tentang vision and values. Saudara, ketika kita tahu siapa kita, ketika kita memiliki visi, kita tahu apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Hal berikutnya yang paling penting adalah kita harus tahu, kita harus memiliki nilai. Oke, kenapa perlu nilai? Karena nilai adalah prinsip dan dasar untuk kita membangun. Kenapa nilai? Karena nilai adalah DNA. Nilai adalah DNA yang dimana keturunan berikutnya akan membawa hal dari keturunan sebelumnya atau dari generasi sebelumnya. Kenapa nilai? Karena nilai adalah tiang utama dalam hidup kita ataupun dalam berjemaat. Ya. Lalu kenapa nilai? Karena nilai adalah warna kita, nilai yang membuat kita terlihat, membuat orang bisa mengenal kita, siapa kita. Buat saya pribadi, nilai itu seperti sebuah border dalam hidup kita. Nilai seperti sebuah batas di mana saya bisa lampaui, di mana saya tidak. Itu membantu saya untuk saya bisa hidup, membangun hidup saya dengan baik dan benar, dan bisa hidup masuk ke dalam visi atau panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyinggung Bapak Ibu Saudara semua tentang 5 nilai yang kita percayai sebagai jemaat New Life Anugerah Kebenaran. Yang saya percaya bahwa nilai ini sesungguhnya adalah nilai Alkitabiah, nilai yang kita harus pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa perubahan dari nilai yang sebelumnya, ya, per KKR kali ini, KKR di batch kali ini, ya, ada pada sebelumnya 5 nilai yang kita percayai adalah ketuhanan, keluarga, penginjilan, pemuritan, dan kepemimpinan. Tapi pada kali ini ada beberapa penyesuaian, dan saya berharap di minggu ke depan mungkin kita semua bisa belajar tentang kelima nilai yang kita percayai dengan lebih rinci. Tapi saya akan sebutkan dengan gambaran besar 5 nilai yang kita percayai sebagai jemaat New Life Anugerah Kebenaran, dan yang sebenarnya dan yang seharusnya kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah penginjilan, yang ketiga pemuritan, yang keempat adalah gereja lokal, yang kelima adalah perintisan jemaat. Nah, bicara tentang ketuhanan, saudara, ya, dalam beberapa waktu lalu, ya, di masa pandemik yang begitu intens, kita telah belajar tentang salah satu yang namanya prioritas. Ya, ketika kita memiliki ketuhanan dengan benar, ya, maka sewajarnya prioritas kita pun juga akan jadi benar. Ketika kita bicara tentang ketuhanan tuh berbicara tentang kita sebagai orang benar, sebagai orang percaya, meletakkan Yesus sebagai pribadi nomor 1 dalam semua area hidup kita. Dan kalau kita meletakkan Yesus sebagai pribadi nomor 1 dalam seluruh area hidup kita, maka kita memiliki prioritas yang benar. Seperti apa prioritas? Ya, prioritasnya adalah prioritas sebagai bentuk tanda kita memiliki ketuhanan. Yang pertama adalah prioritasnya adalah ketuhanan. Prioritas kita kedua adalah keluarga. Prioritas ketiga adalah panggilan hidup. Prioritas keempat adalah pekerjaan. Dan prioritas yang kelima
adalah hobi kita. Ini pernah dibagikan oleh Pastor Sherry dalam beberapa waktu yang lalu. Ya, tidak ada perubahan dalam prioritas ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk kita bisa mempraktekkan nilai ketuhanan dengan benar? Ya, dengan melakukan prioritas dengan benar. Ketika kita bekerja, kita memastikan bahwa kita tidak memilih pekerjaan untuk mendapatkan uang, tapi kita memilih pekerjaan apakah dalam pekerjaan tersebut kita tetap masih bisa melayani atau tidak. Kita memperhitungkan setiap pekerjaan yang kita pilih. Kita tidak memilih pekerjaan dengan asal-asalan. Oke. Kenapa kita meletakkan panggilan hidup sebagai prioritas yang ketiga? Ya, karena kita percaya bahwa uang tidak membuat kita bahagia. Memang saya tahu semuanya butuh uang dan semuanya akan jauh lebih baik jika memiliki uang. Tapi kita harus ingat dalam hati kita dan dalam pikiran kita bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk make money. Tuhan gak pernah desain kita untuk cari uang dan mengumpulkan uang. Tuhan mendesain kita untuk sebuah panggilan, di mana itu akan berpengaruh luar biasa bagi bumi ini. Nah, jadi yang ketiga panggilan hidup. Yang keempat adalah pekerjaan. Ya, itu adalah salah satu contoh. Itu adalah salah satu praktek nilai ketuhanan dalam bentuk prioritas yang menjadi bagian dari nilai ketuhanan tersebut. Lalu kita bicara tentang nilai kedua, yaitu penginjilan. Ya, kenapa penginjilan? Pertama, penginjilan adalah amanat agung, gaya hidup bagi seluruh orang percaya. Gaya hidup bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya Bapak, Ibu, dan Saudara, juga untuk saya. Bahwa mau kita semua memuliakan bangsa-bangsa. Dan hal yang paling penting, kenapa kita perlu menginjil? Karena penginjilan adalah kunci untuk kita bertumbuh. Penginjilan adalah sebuah pintu untuk kita bisa mengenal tentang karunia, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Penginjilan adalah sebuah pintu untuk kita bisa mengenal panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Karena ketika kita menginjil, kita memenangkan jiwa-jiwa, kita melayani jiwa-jiwa. Ketika kita melayani mereka, kita bisa melihat karunia Allah yang mana yang bekerja lebih kuat dalam hidup kita. Itu menjadi kunci, menjadi pintu untuk kita bisa mengenal karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan melalui penginjilan kita bisa mengenal kemana sesungguhnya Tuhan yang memanggil kita. Amin. Yang ketiga adalah nilai yang ketiga adalah pemuritan. Ya, kenapa perlu pemuritan? Karena ketika seseorang dimuridkan, ya, orang tersebut akan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari generasi sebelumnya. Saya percaya jika saudara semua bersedia dimuridkan, saudara akan menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Ya, pemuritan adalah hal yang penting bagi jemaat New Life Anugerah sendiri, New Life Anugerah Kebenaran sendiri. Dengan pemuritan, generasi berikutnya tidak perlu membangun dari nol, tapi meneruskan dan membawa kemuliaan dan menerima kemuliaan yang lebih daripada generasi sebelumnya. Nilai keempat adalah gereja lokal. Kenapa gereja lokal? Ya, gereja lokal atau jemaat sendiri berasal dari kata eklesia, artinya sekumpulan orang yang dipanggil keluar untuk melayani di luar. Oke, saudara, kita percaya, ya, kita adalah orang-orang pertama tentang gereja lokal. Ketika Tuhan yang bekerja dan mempengaruhi dunia ini, bukan organisasi tapi komunitas tempat pertama, ya, kemana Tuhan akan bekerja dan bergerak pertama kali adalah melalui gerejanya. Itu sebabnya kita percaya tentang ada nilai gereja lokal, dan di gereja lokal, saudara, kita semua dibentuk. Kita semua mengalami pembentukan baik dari segi karakter. Kita belajar tentang panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu lebih lagi. Seperti saya bagian dalam kesaksian saya setidak memiliki visi itu sebelum saya menerima Tuhan. Ketika saya mengalami Tuhan, saya berapi-api, tapi saya nggak tahu kemana Tuhan ingin pakai saya, sampai saya memutuskan untuk saya bergabung jadi jemaat, menjadi bagian dari tubuh Kristus New Life Anugerah Kebenaran. Di sini saya bentukan di dalam cell group, saya mengalami bentukan dari segi karakter,
Dan di sini saya melihat dan mengalami visi yang Tuhan, dan melihat dan menerima visi yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Dan yang terakhir, nilai yang terakhir adalah nilai perintisan jemaat. Kenapa perintisan jemaat? Saudara perlu tahu dan kita harus tahu bahwa kita New Life Anugerah Kebenaran bukan hanya dipanggil untuk menjadi gereja yang biasa saja. Kita dipanggil, kita adalah jemaat yang apostolik. Artinya kita memiliki kerinduan untuk melakukan ekspansi dan memperluas wilayah. Kenapa kita perlu ada perintisan jemaat? Sekali lagi, itu juga karena amanat agung dan seluruh pekerjaan yang Tuhan telah mulai di tengah-tengah New Life Anugerah Kebenaran tidak bisa diselesaikan oleh satu gereja. Kita perlu banyak. Kita perlu memperluas wilayah kita, memperluas pengaruh kita. Jadi saudara, itu semua firman yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya akan tarik garis besarnya. Yang pertama adalah bahwa kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dengan sebuah tujuan untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Dan berikutnya, ya kita memerlukan nilai yang kita pengen dalam hidup kita seperti suatu penuntun, suatu dasar untuk kita membangun atau menjaga hidup kita. Dan mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kami mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Saat ini Bapak, kami katakan hati kami terbuka. Biar kiranya sewaktu ibadah ini selesai, kami boleh memiliki waktu yang begitu intens dengan-Mu secara pribadi. Dan biar kiranya Bapak, visi atau panggilan itu boleh disingkapkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu kami tidak diciptakan untuk menjadi orang yang hidup biasa-biasa saja, yang bekerja dapat uang tapi lalu menghabiskannya melewati hari demi hari. Tapi kami diciptakan dengan sebuah tujuan yang mulia, dan kami diciptakan dengan potensi dari Engkau. Bapak, biar setiap benih yang ditabur, setiap firman yang tabur pada pagi hari ini boleh jadi benih yang subur, bertumbuh 10, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berhari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita mau ambil perjamuan kudus, perjamuan kudus yang penuh dengan kuasa. Amin. Bapak, Ibu, ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ya, mereka itu keluar dengan jumlah Alkitab mencatat bahwa yang keluar itu adalah 600.000 laki-laki dan tidak terhitung untuk istri dan anak-anaknya. Kalau dihitung secara keseluruhan lebih kurang, ya 2,5 juta orang keluar. Begitu banyak orang keluar. Dan apa yang terjadi ketika mereka pada malam hari itu memotong anak domba, ya, memakan dagingnya untuk anak domba, dan itu mereka melakukan perjamuan kudus. Dan begitu banyak orang keluar, mereka keluar tanpa ada sakit, tanpa ada yang meninggal. Ya, itu kuasa daripada perjamuan kudus. Dan apa yang terjadi lagi, bahwa mereka mendapat kemurahan Tuhan. Tuhan menggerakkan orang-orang Mesir memberkati orang Israel, memberikan mereka emas, memberikan mereka perak, memberikan mereka kain-kain. Ya, kemudian apalagi yang terjadi itu kelepasan, mereka keluar dari perbudakan Mesir dan hidup mereka diberkati. Amin. Nah, dan itu di perjanjian lama, ya. Sedangkan kita mengerti bahwa perjanjian lama adalah menggambarkan ke perjanjian baru. Nah, pada saat kita sekarang ini, kita benar-benar menerima perjamuan kudus yang telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Itu kuasanya lebih besar dan lebih nyata daripada gambaran di perjanjian lama. Coba, jadi Bapak Ibu bisa membayangkan kuasa kita waktu mengambil perjamuan kudus ini begitu besar. Amin. Mari kita doa sama-sama. Kita angkat roti ini dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini yang penuh dengan kuasa Tuhan.
Tuhan, kami sungguh percaya ada kelepasan Tuhan. Ada kelepasan kami Tuhan dari perbudakan. Dan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus Kristus telah mati buat kami Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Dan Tuhan, kami juga panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan kami mengucap syukur Tuhan bahwa kemurahan Tuhan dan kemakmuran Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menerima tubuh-Mu yang disalibkan buat kami Tuhan. Kami menerima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita angkat sama-sama cawan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk darah-Mu yang dicurahkan buat kami, menyelamatkan kami Tuhan. Menguduskan kami Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kami bisa masuk ke dalam tata suci kerajaan Allah. Tata kudus kerajaan Allah. Karena darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini yang penuh dengan kuasa. Kami percaya dengan hati kami Tuhan. Kami beriman dengan hati kami Tuhan. Bahwa hidup kami Tuhan diberkati, panjang umur, dan kemurahan Tuhan bersertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu diberkati dengan khotbah hari ini. Dan sesi terakhir, doa berkat. Mari kita angkat tangan, untuk terima berkat. Aku berdoa supaya Ia, Bapa di surga, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan engkau oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya engkau bersama-sama dengan semua orang kudus bisa memahami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala akal dan pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kealahan. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kau doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam engkau. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara.